tidak melulu bahwa yang rumit itu akan terlihat bagus atau yang rumit akan dibilang unik, enggak gitu. Kadang-kadang yang simple akan terlihat bagus kalau dipakai oleh orang dan dalam season yang tepat. Saya Fitri Kenari, sekarang saya domisilinya di Yogyakarta. Saya punya usaha namanya Kotak-Kotak Kreatif. Kotak-Kotak Kreatif ini sebetulnya sudah berjalan sejak medio 2015 ya, 2015-2014. Saat itu saya sering menangani kostum-kostum panggung untuk teman-teman pertunjukan. Ya dari situ saya bikin label kotak-kotak ini, ya di bawahnya diikuti dengan kreatif, karena tidak hanya membuat baju, tapi juga kadang-kadang saya membuatkan juga beberapa properti dan aksesoris yang mendukung untuk penampilan itu gitu, dan memastikan bahwa mereka nyaman memakai itu dan sesuai dengan yang ingin mereka tampilkan. Kalau kolaborasi, karena saya dulu lama tinggal di Bandung, saya dulu tergabung di Main Theater. Main Theater itu kolaborasi Bandung dan Melbourne. Jadi beberapa orang dari Bandung dan dari Melbourne kami bikin project. Lalu di samping saya biasanya kalau nggak menangani produksi ya menangani di kostum juga. Itu kostum teater, lalu film pendek, film layar lebar. Kalau layar lebar di Jakarta, kalau film-film pendek ya kolaborasi dengan teman-teman di Jogja dan Bandung. Beberapa dengan koreografer kontemporer kayak Mas Bimo Wiwahatmo, lalu Arya Ersandi, Jeko sekarang ikut dengan Alfi Ref dan Dewa Bujana. Beberapa teman-teman di Bali ada komunitas Ubud dan lain-lain, itu juga biasanya saya mengcover kostum mereka. Kalau beberapa musisi dari luar negeri itu biasanya saya hubungannya awalnya dari hubungan personal itu kemudian dari mulut ke mulut, lalu mereka langsung memesan. Biasanya seperti Annabel Laura itu pertama kali ke Indonesia itu dibawa sama Om Tompel. Waktu itu Om Tompel yang ngajakin, pertama kalinya Om Tompel yang ngajakin, Fit mau kerja sama untuk mengcover kostumnya Annabel. Oke, kemudian saya buatkan beberapa kostum, lalu artisnya suka. Setelah artisnya suka, nanti kemudian dia pesan lagi. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, sebelum dia datang, dia pesan dulu sebelum dia datang. Saya akan ada konser touring Asia dan Indonesia di beberapa kota. Saya minta di saving beberapa kostum untuk dipakai di kota ini, biasanya begitu. Kalau bikin kostum pertunjukan itu susah-susah gampang ya, tapi yang pasti kita harus menyukai dulu pertunjukan itu. Yang pertama, kita harus mau ikut proses. Kita harus masuk ke dalam tim, kita juga harus masuk ke dalam jiwa pertunjukan itu. Misalnya kalau pertunjukan teater, tentu kita harus tahu naskah, lalu harus tahu karakter, harus juga paham bahwa ini dilatar belakangi misalnya tahun sekian atau abad keberapa atau bercerita tentang apa. Itu kita harus ikut dari awal sampai akhir. Kalau pertunjukan tari
Yang pertama tentu saja ada dialog dengan koreografer. Apa yang mau ditampilkan, apa yang mau disajikan, dan kira-kira efek apa yang ingin divisualkan. Yang kedua, warna. Persoalan warna di kamera dengan warna di panggung itu tone-nya jauh berbeda. Jadi kita harus tahu tone warna gitu. Ada beberapa teman-teman kalau video klip itu kita ada kesepakatan, misalnya Mbak, nanti kita akan menampilkan warna sepia, atau Mbak nanti tone warnanya lebih ke earth gitu. Atau juga tapi kalau misalnya kadang-kadang saya juga ada ide-ide yang agak nyeleneh dari teman-teman, boleh nggak saya pakai warna kuat, atau boleh nggak saya pakai warna kontras sedikit aja gitu supaya klipnya nggak monoton gitu. Nah itu juga harus ada kesepakatan sih, intinya ya ada komunikasi, kita harus berkomunikasi di dalam tim. Kalau saya sih meyakini bahwa segala sesuatunya kalau kita lakukan dengan konsisten dan sepenuh hati, pasti juga nanti akan ada hasilnya. Persoalan mikro atau makro itu kan hanya jalan, hanya alur. Yang namanya mikro juga ya sama aja, itu jalan gitu. Seperti sungai kan, ada sungai besar dan ada sungai kecil, tapi semuanya mengalir dan semuanya ada jalan.